Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas tentang 10 jurnal terkait dengan akhlak tasawuf. Baik, yang akan saya sampaikan kali ini adalah telaah komprehensif mengenai akhlak tasawuf. Jadi akhlak tasawuf itu merupakan fondasi spiritual yang menekankan penyucian hati, pembinaan moral, dan pembentukan kepribadian yang luhur melalui proses pengendalian diri dan kedekatan kepada Allah SWT. Kajian terbaru dari berbagai jurnal menunjukkan bahwa tasawuf tidak hanya relevan sebagai ajaran klasik, tetapi juga menjadi solusi penting bagi berbagai tantangan moral di era modern, baik dalam pendidikan, kehidupan mahasiswa maksudnya, terus masyarakat digital, hingga kehidupan sosial multikultural. Dalam dunia pendidikan, tasawuf diposisikan sebagai inti pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti tazkiyatun nafs, ihsan, muhasabah, dan pengendalian hawa nafsu merupakan aspek penting yang harus diintegrasikan dalam proses belajar. Jadi guru bukan hanya sebagai penyampai materi gitu ya, tetapi sebagai contoh hidup yang menunjukkan adab, kesederhanaan, dan ketulusan. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis tasawuf membantu siswa mengembangkan kepribadian yang tenang, ikhlas, rendah hati, dan bertanggung jawab di tengah tekanan akademik yang semakin tinggi seperti sekarang ini ya. Berbagai tugas kita dihantam kiri kanan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pendidikan pada abad 21 ini yang penuh kompetisi, digitalisasi, dan materialisme menunjukkan perlunya spiritualitas sebagai penyeimbang. Jadi tasawuf memberikan ketenangan batin, kemampuan mengelola stres, dan kesadaran diri. Nilai sabar, tawaduk, dan qanaah membantu siswa dan mahasiswa menghadapi tekanan zaman, sekaligus mengembalikan orientasi hidup pada hal yang benar. Bukan sekedar mengejar prestasi dunia ya, melainkan juga kebijakan dan ketundukan kepada Tuhan. Tidak hanya dalam pendidikan, tasawuf juga memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi digital berbasis syariah ya. Era e-commerce seperti sekarang ini dan vintage membutuhkan penguatan nilai moral agar transaksi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung amanah, kejujuran, anti penipuan, dan anti eksploitasi. Tanpa pondasi tasawuf, ekonomi digital berpotensi menciptakan ketidakadilan, manipulasi, dan keserakahan. Karena itu, etika tasawuf menjadi pengawal moral dalam sistem keuangan dan bisnis modern. Berbagai kajian menekankan bahwa akidah akhlak dan tasawuf harus berdiri sebagai satu kesatuan, yakni akidah memberi dasar keyakinan, akhlak mengatur perilaku, dan tasawuf menguatkan jiwa. Jika salah satu hilang, maka pendidikan Islam menjadi timpang. Akidah tanpa tasawuf dapat melahirkan kekakuan, tasawuf tanpa akidah dapat menyimpang. Akhlak tanpa keduanya menjadi lemah dan tidak bermakna. Harmoni ketiganya melahirkan pribadi yang beriman, berperilaku mulia, dan memiliki jiwa yang bersih. Di masyarakat modern yang syarat tekanan seperti sekarang ini, individualisme dan krisis moral, tasawuf akhlaki hadir sebagai solusi. Ajaran kesederhanaan, empati, cinta kasih, dan keterhubungan dengan Allah menumbuhkan ketenangan, mengurangi kecemasan, serta menata hubungan sosial agar lebih manusiawi. Tasawuf membantu masyarakat menemukan kembali orientasi hidup yang lebih dalam di tengah budaya materialistik. Jadi dari sisi metodologi pembinaan moral, tasawuf menawarkan pendekatan spiritual yang sistematis dan mendalam. Jadi praktik seperti mujahadah, muraqabah, dan muhasabah menjadi instrumen untuk mengendalikan ego, mengevaluasi diri, dan meningkatkan kepekaan rohani. Pendekatan ini terbukti efektif untuk membentuk pribadi yang sadar diri, rendah hati, dan mudah memperbaiki kesalahan. Nah, dalam konteks remaja dan sekolah, tasawuf menjadi strategi penting untuk meminimalkan degradasi moral seperti bullying, malas ibadah, pornografi, dan perilaku destruktif lainnya. Melalui keteladanan, pembiasaan spiritual, dan pendidikan karakter yang berbasis tasawuf, pelajar diarahkan untuk memiliki kepekaan moral dan perilaku yang lebih baik.
Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai masyarakat multikultural juga menemukan relevansi tasawuf sebagai landasan kerukunan sosial. Jadi nilai-nilai tasawuf seperti toleransi, menghormati perbedaan, cinta kasih, dan tawaduk itu mampu menciptakan harmoni di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Dengan tasawuf, perbedaan bukan dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai kehendak Allah yang mengajarkan manusia untuk saling mengenal dan menghargai, atau toleransi. Keseluruhan kajian dari 10 jurnal tersebut, teman-teman, menunjukkan satu garis besar, yakni tasawuf adalah pondasi akhlak sekaligus jalan spiritual yang sangat relevan untuk menjawab problem moral di era modern seperti sekarang ini. Ia hadir dalam pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, maupun pembinaan diri sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara akal, akhlak, dan rohani. Tasawuf bukan sekadar ajaran klasik, melainkan pedoman hidup kontemporer yang membentuk manusia menjadi pribadi yang damai, lebih jujur, sederhana, dan penuh kasih, baik kepada Allah maupun sama manusia, ataupun sama diri sendiri sekalipun, bahkan sama diri sendiri, maksudnya gitu. Baik teman-teman, mungkin hanya ini penjelasan atau telaah komprehensif dari 10 jurnal yang saya ambil mengenai kajian tentang akhlak tasawuf itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.